Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi season yang kedua Dzikir Nafas sudah selesai. Nah, untuk yang ikut Dzikir Nafas, untuk Gus Jaki, silahkan Gus diurai ada fenomena apa saja. Silahkan diurai dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Dzikir Nafas season kedua ini masih nyambung sama yang pertama. Ya, Nyambung sama yang pertama. Pertama kan di akhirnya kan iya. saya jalan di pantai terus. Ya. Jadi kan gini, Ratu siapa tuh Gus? Ratna Ningsih Nawang Wulan. Tadinya kan dari dalam istana yang di dasar laut itu kan, Iya. yang istananya itu terbuat dari emas, ya. Setelah kamu dialog di situ di season 1, Iya. ya, kamu keluar sendirian kan? Keluar sendiri. Nah, Ibu Ratunya berarti masih di dalam istana. Ya. Nah, terus lanjut. Keluar sendiri. Ya. Terus berjalan lagi di situ di pinggir pantai. Terus berjalan. Tiba-tiba dari atas tuh burung Garuda menghampiri saya. Iya. Burung Garuda itu mendarat di depan saya. Tadinya posisinya lagi terbang. Iya. Saya sempat melihat ke atas ada burung besar. Terus dia mendarat di depan saya. Iya. Kemudian saya disuruh naik ke atas punggungnya. Burung Garuda atau burung Raja Wali ya Gus ya? Iya, Garuda. Garuda katanya Gus. Iya, terus? Saya diajak terbang. Ibu Ratunya ikut? Enggak, saya sendiri. Iya. Terbang Terus? mengelilingi Nusantara, terus hinggap di sebuah candi. Maksudnya terbangnya tuh mengelilingi Nusantara tak? Iya, mengelilingi Nusantara dulu, terus mengelilingi Nusantara. turun di candi. Candinya Candi Borobudur. Mengelilingi Nusantara, terus turun di Candi Borobudur. Ya. Saya turun, saya disuruh berkeliling mengelilingi candi itu. Yang nyuruh siapa? Ya, Raja Walinya, burung Garudanya. Saya di sana berkeliling di candi itu, sempat bertemu dengan biksu. Oh, biksu, iya. Tapi nggak ada dialog, cuman menyapa Biksunya. Saya melanjutkan lagi berkeliling. Setelah berkeliling, Raja Wali itu menyuruh saya naik lagi ke atas punggungnya, kemudian terbang ke ketinggian. Saya melihat bintang-bintang di situ yang sangat jelas, indah Guru. Di ketinggiannya itu. Ketinggian itu. Iya. Terus berapa lama kemudian saya hinggap lagi di sini di majelis ini ketika dalam posisi dzikir nafas lagi. Setelah ngelihat bintang-bintang yang di atas, terus Raja Wali itu turun di majelis, turunnya di sini. Iya. Sudah selesai, nggak ada dialog di situ. Nggak ada dialog. Iya. Cuman itu ya fenomena-fenomenanya bagus itu. Sekian Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Gus ya, caranya peristiwa ya Gus, peristiwa ya kita baca di dalamnya ada nasihat apa, Kang Sopan. Artinya dari majelis ini, dari Al-Asraf naik burung Galudra ya, terus dari turun. Oh iya,
Awalnya dari laut, dari laut ya awalnya ya, dari laut, terus naik burung Galudra ke Candi Borobudur. Di Borobudur bertemu dengan biksu, ya, biksunya tersenyum, ya kan? Nah, terus kamu masih muter, ya. Nah, setelah itu naik lagi ke atas, melihat bintang-bintang, ya kan? Nah, terus turun ke majelis. Nah, artinya itu kan peristiwa ya, fenomena atau peristiwa ya, yang di dalamnya itu tersembunyi, ada yang bisa diurai gitu. Artinya begini. Kenapa Gus Jaki ya di sana ketemu dengan biksu dan biksu itu tersenyum gitu kan? Ya. Nah, sekarang presiden kita, Presiden Prabowo ya, itu sudah meresmikan ya dari Masjid Istiqlal itu dibikin terowongan ya menuju gereja apa? Katedral ya. Nah, artinya di situ Gus ya, ketika kamu juga waktu dari laut ya masuk ke Borobudur, turun di Borobudur, ketemu biksu, biksu itu juga tersenyum ya. Terus di simbolnya kamu dengan burung Galudra itu mengelilingi Nusantara ya. Nah, ini diharapkan ya Gus Jaki, nanti toleransi beragama di Nusantara ini ya nanti akan semakin harmonis gitu. Ya semakin harmonis gitu. Jadi antara satu agama dengan agama yang lain ya itu saling, ya artinya saling harmonis gitu, saling menghormati ya. Bukan, artinya toleransi gitu. Toleransi itu gini, kita beragama ya, tapi kita tidak mengklaim bahwa agama kita ini terbaik ya. Nah, kita menjalankan apa yang ada di dalam agama kita, itu kita lakukan semaksimal mungkin, tapi dengan tanpa membenci agama lain. Tuh, maksudnya toleransi di sini artinya ya kita meyakini bahwa yang punya hak untuk masuk surga itu bukan hanya agama tertentu saja, siapa saja, agama apapun. Karena agama itu kan din itu kan maknanya jalan ya, jalan. Jadi orang yang beragama apapun, ketika di dalam hatinya ada cinta kasihnya Gus ya, maka kita bertemu semua di cinta kasih ini. Iya, bertemunya di cinta kasih gitu. Nah, dengan Prabowo ya, presiden kita, Presiden Prabowo ya, apa tadi, meresmikan terowongan yang dari Masjid Istiqlal ke Gereja Katedral itu ya, diharapkan agama-agama yang ada di Indonesia ini bisa rukun dan damai gitu. Isyaratnya dari mana? Dari tadi Kang Nanik, dari burung burung Garuda yang mengitari Nusantara ini. Jadi di sini ada Islamnya, ada Hindunya, ada Kristennya gitu kan ya. Diharapkan harmonis sebenarnya mah di simbolnya tuh gitu. Jadi nggak usah ada pertengkaran lagi. Kita yang Islam, yang Hindu, yang Buddha sama-sama lahir di sini, makan di sini, minum di sini, ya cari uang di sini. Ya sudah. Artinya apa? Kita miliki Nusantara ini, ya Indonesia ini kita miliki. Artinya kita masukkan ke dalam hati dan kita berbuat baik untuk Indonesia ini. Apapun. Artinya apapun itu dengan apa gitu. Umpamanya kayak Gus Jaki di perikanan, ya, umpama gitu ya, di perikanan. Nah, bagaimana dari perikanan ini kita banyak manfaat gitu. Dari perikanan artinya
di perikanan umpamanya 1 bulan sekali dapat uang umpamanya gaji dari penjualan umpamanya 10 juta ya. Ketika dari 10 juta itu ya 10 juta 3 jutanya untuk Allah, untuk orang yang ada di seputar kita, itu sama namanya kita sedang membangun negeri. Karena dari 3 juta ini kemanfaatan kan. Nah, berarti kita itu mendukung program-program pemerintah gitu. Nah, sama seperti itu. Nah, diharapkan Gus dengan tadi ya fenomena kamu itu, semoga saja di Indonesia ini semua agama, semua suku ya menjadi rukun, sama-sama mencintai tanah air Indonesia gitu. Amin gitu semuanya. Gitu. Untuk yang kedua silahkan Kang Tommy diurai Kang Tommy. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk session yang kedua ini saya berjalan mendaki Gunung Cermai. Oh, mendaki Gunung Cermai, oke. Nah, tetapi di atas itu saya melihat seorang nenek-nenek yang menyeramkan gitu. Oh, wajahnya menyeramkan, ya. Tetapi Terus? ketika ada cahaya datang, dia itu langsung kabur. Nah, di atas itu saya tuh zikir napas. Di atas, setelah nenek-nenek itu lari karena melihat cahaya, terus sampai zikir nafas, oke. Tapi setelah beberapa jam kemudian saya Setelah zikir nafas itu, mata saya kan terbuka, iya. ada sesosok Yang sedang zikir nafas di depan. orang yang sama-sama zikir nafas tapi berhadapan dengan saya. Oh, posisinya berhadapan-hadapan. Berhadapan itu Iya. mukanya kok sama, pakaiannya sama, jadi sama semua. Wajahnya tuh. Ya, jadi Iya. tapi saya teruskan sampai selesai. Dan sampai selesai ya begitu dikit napas sesen kedua selesai juga. Iya. Itu yang saya alami gitu. Iya. Ya, sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun di situ hanya adanya peristiwa aja ya Nik ya, karena Nik. Tapi di situ di peristiwanya itu sebenarnya itu nyambung antara tadi ya Kang Tommy bertemu dengan nenek-nenek yang menyeramkan. Setelah nenek-nenek yang menyeramkan ini ya datang cahaya, ya kan? Ya Kang Tommy ya, datang cahaya, terus nenek-nenek ini kabur gitu kan. Nah, ya ini mah fenomena di kita aja gitu ya. Kalau yang dari Gunung Cermai ya, itu siapa biasanya nih Kang Nadik? Nini Pelet. Udah, Nini Pelet ini bercanda tapi ya. Nini Pelet itu ratu kegelapan. Jadi gelap itu sirna ketika cahaya datang. Jadi wedien kapan? Jadi Nini Pelet ke ya, ratu kegelapan ke ya, ketika ada cahaya ya kabur. Dah gitu. Nah, begitu juga sebenarnya tugas asli kita sebagai makhluk rohani ya. Ini sebenarnya tugas kita itu ya merubah gelap menjadi terang. Tugas kita tuh mengubah gelap menjadi terang. Nah itu, iya gitu. Dulu mati ilan nur gitu ya. Merubah gelap menjadi terang sebenarnya mah. Nah, makanya begini Kang Nanik, kewajiban kita itu bukan untuk menasehati orang lain. Bukan. Kewajiban kita itu ya kita membenahi diri kita sendiri.
Balighu anni walau ayah. Caranya begitu. Artinya balighu anni walau ayah ini bukan sampaikan walaupun satu ayat. Kita hanya tahu satu ayat terus diceritain ke orang lain, diceramahin. Tidak seperti itu. Jadi balighu anni walau ayah itu maksudnya belajarlah kamu belajar benar, ya. Balighu anni walau ayah, dengan Al-Quran itu kan banyak ayat-ayatnya, ya. Cukup dengan satu ayat saja dulu. Jangan banyak-banyak sebenarnya mah. Kita belajar dari bismillah saja dulu. Umpama ya. Semua yang ada ayat-ayat Al-Quran, semua yang ada di ayat-ayat Al-Quran itu diringkas oleh Fatihah. Fatihah diringkas oleh Bismillah. Bismillah diringkas oleh huruf ba, ya kan? Gitu. Nah, balighu anni walau ayah ini, ya. Jadi kita belajar, ya, dari ayat Al-Quran itu nggak usah panjang-panjang, nggak usah kebanyakan, satu saja dulu. Umpamanya kita belajar, ya, yang kita belajar itu Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan? Ada yang memaknainya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada yang memaknainya atas nama Allah yang Maha Kasih Sayang. Ada yang nama bersama Allah. Ketika Bismillah ini, ya, kita maknai, ya, Bismillahirrahmanirrahim ini, ya, ketika dimaknai, ya, bersama Allah, kita wujudkan welas asih. Bersama Allah kita wujudkan kasih sayang. Nah, kalau kalimatnya bersama Allah kita wujudkan kasih sayang, Kang Nanik, bayangkan coba dari kalimatnya terus resapi masuk ke dalam hati. Bersama Allah kita wujudkan cinta kasih, ya kan? Nah, ketika kalimat itu masuk, Kang Nanik, ya, kita belajar Bismillah ini masuk, gitu kan, ya. Nah, ketika cinta kasih sudah masuk ke dalam diri kita, ya, berarti kita, ya, ketika sifat welas asih ini sudah ada di dalam, ya, berarti nanti di luar kita implementasikan nggak? Ya, kita praktekkan. Ketika sifat-sifat welas asih ini kita praktekkan di luar, ya, bahwa yang berbeda itu hanya jasad sih berbeda, ya, tapi ruhnya sama nggak? Nah, ketika kita melihat bahwa ruh kita ini adalah sama, hanya dibungkus oleh jasad yang berbeda, ya, nanti kita mampu melihat dalam diri siapapun itu ada diri kitanya. Karena apa? Sama-sama dari ruhani. Adapun nanti kualitas ruhani ini tergantung dari bajunya ini, dari bungkusnya. Kalau bungkusnya berkualitas, ruhaninya berkualitas nggak? Berkualitas. Kalau bungkusnya nggak berkualitas, ruhaninya rapuh. Iya kan gitu. Nah, dengan sifat welas asih ini, ya, kita akan bisa melihat siapapun bagian daripada diri kita. Kalau orang lain menangis, kita ikut sedih nggak? Nah, kalau orang kekurangan, kita ikut sedih nggak? Kalau ngelihat orang lain bodoh, kita ikut sedih nggak? Nah, itu. Jadi kewajiban kita itu, Kang Nanik, sebenarnya membenahi diri kita sendiri, ya, menata hati supaya bisa lebih indah daripada surga.
Artinya kita bikin hati kita ini seperti taman-taman yang indah. Ada bunga melatinya, ada bunga mawarnya, ya. Nah, bunga melati, bunga mawar ini diwujudkan dari apa? Ya dari perilaku kita. Kesabaran, rendah hati itu akan menjadi surga di dalam diri, menjadi taman. Nah, ketika hati kita indah, ya, nah baru nanti tanpa kita minta, mereka siapapun yang hati-hatinya gersang itu akan mencari, Kang Nanik, akan mencari orang-orang yang hatinya sudah seperti surga ini. Nah, orang-orang yang berhati gersang ini, Gus Jaki, ya, ketika masuk ke taman tadi, ya, ada yang bersandar di bawah pohon yang besar untuk melepas lelah, ada yang mandi, ada yang melihat keindahan. Kan seperti itu. Nah, kalau hati kitanya sudah masukkan sifat welas asih, sifat kasih sayang, itu taman-taman hati itu akan terbentuk dengan sendirinya. Nanti kata Allah, ya, kata Allah seperti ini. Begini. Kata Allah, ya, kalau memang Allah berkehendak kepada siapapun untuk mengenal Allah, maka nanti dia akan dikenalkan dengan kekasihnya, gitu. Nah, kekasih Allah ini siapa? Ya, yang mereka yang sudah punya taman-taman surga, yang sudah punya sifat welas asih di dalam dirinya, gitu. Nanti orang-orang yang hatinya gersang berkunjung, ya, mendengarkan nasihat-nasihat dari orang soleh itu, dari kekasih-kekasih Allah itu. Nah, baru tuh Kang Nanik, ya, dia mendapatkan kedamaian, ketenangan, kesejukan, kebahagiaan. Itu dari mana datangnya? Dari lisan orang-orang yang soleh, gitu. Nah, yang menarik lagi, kalau dikaitkan antara nenek-nenek yang menyeramkan dengan cahaya, ya, terus menyingkir lari itu, Kang Nanik, kalau dikaitkan dengan Kang Tommy ini kan dikir nafas lagi nih di atas nih. Nah, setelah dikir nafas, dia 1 jam, ya, ketika matanya terbuka, dia kaget. Melihat apa? Berhadap-hadapan, ya, dengan dia itu berhadap-hadapan, dan wajahnya persis, wajahnya, baju yang dipakainya persis sama, ya. Itu siapa coba Kang Nanik? Itu namanya diri sejati. Nah, diri sejati ini, Kang Sopan, ya, diri sejati ini, ya, awal untuk mengetahui jati diri kita ini sebenarnya siapa, ya, harus ketemu dengan diri sejati. Dalam diri kita itu, ya, ada 3 kita nih yang sama nih. Ada 3, ada korin, ada diri palsu, ada diri sejati. Korin wajahnya sama dengan kita persis. Cuman kalau korin ini, ya, keinginannya itu membela ego, membela keinginan diri, ingin dihormati, ingin dimuliakan, ingin terlihat berilmu. Iya, ingin terlihat paling kaya, ingin terlihat paling semua. Nah, ini namanya korin. Sedangkan diri sejati ini akan menuntun diri palsu menuju Tuhan. Dengan apa? Dengan kalimat-kalimatnya yang serba ketuhanan. Diri sejati ini, ya, Kang Nanik, kalau diri sejati ini menasehati ke diri palsu, ini diri palsu nangis. Karena apa? Diri sejati ini ngomong ke diri palsu, matamu bukan milikmu, pikiranmu bukan milikmu, tanganmu bukan, semua milik Allah.
Ketika kamu melihat, siapa yang melihat? Ketika kamu yang berbicara, siapa? Nah, kalimat-kalimat itu ya datangnya dari diri sejati. Nah, kalau diri palsu ini kebanyakan ya mendengarkan nasihat dari diri sejati dan implementasi praktek ya. Nah, terus dia akan membimbingnya menuju Tuhan. Sedangkan yang Korin ini kalau kitanya ikut ke, ya maksudnya Korin ini kan ego gitu kan ya, keakuan apa. Nah kalau kita masuk ke Korin, kemana masuknya? Ya ke iblis, ke sana gitu. Nah ketika kita sudah bertemu dengan diri sejati ya, terus zikir nafasnya lanjut. Nah nanti ada dialog, dan diri sejati ini selalu mengarahkan kita kemana diarahkannya? Menuju jalan kebenaran, menuju kepada Tuhan, kepada Allah gitu. Jadi kita harus menemui diri sejati dulu sebelum nanti ada ruh pembimbing ya. Ruh pembimbing itu juga sama kan Nik, ruh pembimbing juga biidnillah. Tapi datangnya ruh pembimbing ini ya setelah kita banyak masuk mengimplementasikan nasihat-nasihat dari diri sejati gitu. Nah ketika selesai dengan diri sejati, baru pembimbing ruhani itu muncul. Dan pembimbing ruhani itu hasil voting, dan Tuhan sendiri yang memutuskan gitu. Makanya kan ketika orang soleh meninggal dunia ya, beliau hanya meninggal secara jasad, tapi ruhnya ini masih bisa memberi rizki kepada anak cucunya. Dirinya yang ruh tadi ini masih diberi rizki oleh Allah, dan dia bisa memberi rizki kepada anak cucunya, dan sekaligus bisa membimbing ya anak cucunya, membimbing kemana? Ke jalan Allah gitu kan. Jadi jelas, jadi orang-orang soleh itu ya tidak meninggal ya, beliau hanya meninggal secara fisikly saja, hanya jasadnya saja. Secara ruhani ya dia hidup ya. Kalau memang beliau itu ditugaskan oleh Allah membimbing anak cucunya, ya nanti di hasil voting itu gitu. Dah untuk pertemuan kali ini di season kedua cukup ya, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.